Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan bahas soal compound tool. Nah, mungkin di antara kalian masih belum tahu soal compound tool ini ya, karena emang ini juga toolsnya itu agak tersembunyi ya, jadi pada belum paham. Kalau misalnya kita klik ini ya, rectangle-nya, kalian perhatikan di atas ini itu ada 5 tools. Jadi ini ada baiknya aku select keduanya dulu supaya semuanya nyala ya. Di sini ada yang namanya add, subtract, intersect, sort, dan juga divide. Kalau kalian belum coba tools-tools ini, kalian monggo dicoba ya. Ini aku akan kasih contoh untuk add ya. Jadi aku akan bikin kayak gini. Terus aku add. Dia akan jadi kayak gini. Jadi satu. Ini bukan grup ya, jadi shape-nya itu udah menyatu dan warnanya itu sesuai dengan warna rectangle. Kalau misalnya kita pindahin ke bawah terus kita add, nah dia akan jadi warnanya si ellipse tadi. Terus kita akan coba yang namanya subtract. Subtract ini untuk mengurangi bagian sini. Kita coba ya. Nah, dia akan kayak gini. Nah, lanjut kita akan intersect. Nah, dia akan jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya kita intersect, nanti seluruh shape-nya itu akan menyatu di bagian sini. Jadi misalnya kalau kita bikin dua ya, harusnya dia akan menyatu di bagian sini. Nah, kita coba seperti itu. Sekarang kita lanjut dengan yang namanya sort. Nah, sortnya ini akan jadi kayak gini. Ini aku kasih pemahaman ya buat kalian. Misalnya aku bikin kayak gini, terus aku bikin subtract. Jadi dia akan membuat bulatan di tengah. Nah, kalau misalnya kita klik sort, dia juga akan membuat bulatan di tengah. Tapi sekali lagi sort dan subtract itu berbeda. Ya, seperti yang kalian lihat tadi, kalau misalnya lingkarannya ada di sini, kita select dan kita bikin sort, nah dia akan jadi kayak gini. Jadi itu beda ya. Oke, kita lanjut divide. Ini untuk membagi shape. Nah, ini udah terbagi semua. Oke. Tapi aku lihat di YouTube itu banyak menjelaskan bahwa yang kelima tools ini adalah penggantinya atau alternatifnya shape builder yang ada di Adobe Illustrator. Tapi sayangnya buat aku itu sama sekali beda jauh ya. Jadi aku harap kedepannya Affinity bisa ada yang namanya shape builder tool, karena toolsnya itu sangat-sangat berguna. Sekarang kita akan bahas di bagian compoundnya. Jadi tadi kalian udah paham soal 5 tools ini. Sekarang kita akan bikin yang compoundnya. Bisa dibilang compound ini mirip group, tapi khusus untuk tools ini. Ini kita select, terus kita tekan Alt di keyboard. Ya, tekan Alt, kalian tahan, terus klik Add. Nah, dia akan jadi compound. Fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa mengatur shape-nya. Kalau kita nggak bikin compound, nanti shape-nya itu udah jadi satu, udah nggak bisa dikontrol lagi kayak gini, ya kan? Nah, ini masih bisa dikontrol. Sekarang kita akan bikin compound di subtract. Ini kita bikin di tengah. Klik Alt, terus subtract. Ini kalian bisa atur ellipse-nya. Oh ya, sekali lagi ya, ini ellipse-nya itu bukan warna putih, tapi udah jadi transparan. Jadi tenang aja. Sekarang kita akan bikin untuk sort. Intersect dulu ya, intersect. Kita tekan Alt. Nah, ini kalian bisa atur untuk rectangle-nya. Sekarang kita akan bikin compound untuk sort.
Ini kalian bisa atur untuk bulatannya. Ini juga kalian bisa tambahin ya, kalian tekan Alt aja, tahan untuk duplicate. Kita lanjut ke divide. Ini kita akan coba bikin 2 shape. Terus kita akan divide ya, tapi kita akan bikin compound. Nah, dia akan jadi kayak gini. Tapi ternyata ini nggak berfungsi dengan baik, karena kalau divide seperti yang kalian lihat tadi, itu akan membagi bagian-bagian ini ya menjadi shape yang baru. Tapi ternyata yang ini enggak ya. Tapi nggak masalah ya, mungkin ini masih kekurangannya juga. Ini aku harap ke depannya Affinity udah bisa ada yang namanya shape builder. Nah, itu dia penjelasan soal compound tool. Jadi itu adalah tools yang tersembunyi, dan kalau misalnya aku nggak nonton YouTube waktu itu, mungkin aku nggak akan tahu ya soal tools ini. Jadi compound tool itu akan berfungsi di 5 tools ini. Kalian bisa coba, kalian bisa bereksperimen di desain maupun ilustrasi kalian, karena buat aku ini juga berguna, aku juga sering pakai. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau kalian punya request tutorial atau pengen sharing aja soal vector illustration, doodle, Affinity Designer, silahkan komen di bawah. Support terus channel ini dengan cara subscribe, follow Instagram aku di @millions, linknya aku taruh di bawah, dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.